orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Jika capresnya ada 3 orang, maka Ganjar Pranowo mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara jika capresnya 2 orang, yakni Prabowo dan Ganjar, maka Prabowo unggul jauh di atas Ganjar. Ganjar akan menang dalam pertarungan 2 capres jika berhadapan dengan Anies Baswedan. Ya, hitung-hitungan ini berdasarkan survei terbaru dari Lembaga Indikator Politik Indonesia. Lantas, varian mana dari survei ini yang nantinya mendekati kenyataan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama saya ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas, ini dari simulasi-simulasi yang tadi sudah kami bacakan, ini kira-kira yang paling mencerminkan Pilpres 2024 yang mana, Mas Burhan? Betul, survei ini dilakukan sebelum deklarasi Golkar dan PAN untuk mengusung Pak Prabowo, tetapi kita punya data berdasarkan survei jelang 2019 maupun 2014. Jadi efektivitas koalisi seberapa besar dalam menentukan sukses tidaknya capres yang diusung. Nah, salah satunya adalah dengan mengukur efek split ticket voting. Itu istilah dalam ilmu politik untuk mengukur seberapa loyal keputusan partai yang ditentukan oleh elit partainya didukung, diikuti oleh basis konstituen masanya. Jadi kalau misalnya keputusan Golkar dan PAN diikuti oleh basis massa kedua partai ini untuk sama-sama mendukung Pak Prabowo, tentu efek koalisi menjadi menentukan. Dari data kami, minimal sebelum deklarasi Golkar dan PAN, itu kita temukan partai yang paling solid dukungan massanya dengan keputusan elitnya adalah Gerindra. Jadi hampir 80% konstituen Gerindra itu mendukung Pak Prabowo sesuai dengan keputusan partainya. Yang kedua adalah PDI Perjuangan. Tingkat soliditasnya juga sangat tinggi, kisaran 70-an% PDI Perjuangan. Nah, yang ketiga PKS. PKS hampir 70% masa PKS memilih Anies Baswedan. Samina wa ta'na dengan keputusan DPP-nya. Nah, di luar itu soliditasnya relatif rendah, termasuk PKB. PKB ini sudah setahun mendukung Pak Prabowo dalam deklarasi bersama Gerindra, tetapi masa PKB paling banyak justru mengusung Ganjar Pranowo. Ini artinya masih ada PR memang, bukan hanya buat PKB, kita temukan juga misalnya Demokrat. Masa Demokrat yang mengusung Mas Anies sesuai dengan keputusan partainya itu tidak mencapai 50%. Jadi poin saya, masing-masing koalisi punya PR untuk bisa memenangkan, dan itu sangat ditentukan oleh seberapa keras kerja-kerja politik di tingkat elit diturunkan ke tingkat massa. Mas Burhan, kerja koalisi ini menjadi penting ketika dicerminkan juga dengan siapa yang akan mendampingi capres-capresnya. Berarti nama-nama cawapresnya ini kan juga menjadi krusial kah, Mas Burhan, yang nanti juga akan mempengaruhi angka-angka ini akan tipiskah atau jauhkah? Betul sekali itu. Mengapa basis massa Gerindra, PDI Perjuangan relatif solid mendukung capres masing-masing yang sudah ditentukan oleh partainya? Karena mereka punya Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, Pak Prabowo adalah pendiri sekaligus ketua umum Gerindra. Jadi tidak ada ruang yang kecil, yang lebar buat masanya untuk memilih calon yang lain.
Nah ini kan beda misalnya dengan ketua umum yang tidak mendapatkan tiket baik sebagai capres apalagi sebagai cawapres juga. Jadi ini yang menjelaskan. Tetapi pertanyaannya adalah kalau misalnya ketua umum partai itu diusung. Mas Burhan tadi mengatakan bahwa dari peta cawapres ini akan sangat menentukan dalam elektabilitas. Betul. Jadi memang ketua umum partai menjadi semacam efek ya yang diharapkan mampu mendongkrak basis masanya memilih capres yang diusung jika ketua umum partai tadi menjadi cawapresnya. Tetapi itu bukan jaminan karena kalau ketua umum partainya tingkat popularitas maupun likability-nya tidak tinggi, itu efeknya juga tidak terlalu dominan. Jadi yang justru penting adalah efek ketokohan personal. Kalau misalnya ada bakal cawapres yang memiliki tingkat popularitas dan kedisukaan tinggi, meskipun mereka bukan berasal dari tokoh partai, itu bisa menjadi daya dorong atau daya dongkrak elektoral yang kuat. Selain ini satu faktor, Vira, efek Pak Jokowi itu masih sangat kuat. Jadi survei terakhir kami 81% pemilih itu puas dengan kinerja Pak Jokowi sebagai presiden. Dan terus terang dari data kami sejak 2003, bahkan kalau kita bandingkan khusus zaman Pak Jokowi 2014 dipilih sebagai presiden periode pertama, ini approval rating paling tinggi 81%. Biasanya tidak pernah mencapai angka 80 di data kami ya, meskipun beberapa survei yang lain, LSI misalnya, SMRC misalnya sudah menemukan angka 82%. Tingginya approval rating Presiden Jokowi ini yang kemudian menjadi daya dongkrak penting terutama untuk menentukan dua nama capres yang dianggap sebagai presiden man. Yang pertama adalah Ganjar, yang kedua adalah Pak Prabowo. Karena keduanya ini sama-sama memperebutkan blessingnya Pak Jokowi di saat popularitas tinggi. Nah tentu kita harus cek ya, apakah 6 bulan ke depan Pak Jokowi masih populer atau tidak. Kalau misalnya popularitasnya anjlok, saya kira tidak akan ada capres yang mau mendekat ke diri. Per hari ini kan kita punya 3 calon presiden yang sudah memenuhi syarat minimum pencalonan ambang batas presiden. Ketiganya adalah Mas Anies didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian Pak Ganjar Pranowo didukung oleh PD Perjuangan dan P3. Dan terakhir adalah Pak Prabowo Subianto yang didukung oleh 4 partai, Gerindra, kemudian PKB, PAN, dan Golkar. Nah dari ketiga calon ini kita punya simulasinya. Dari simulasi yang kita sampaikan dalam rilis kemarin itu terlihat ada perubahan posisi meskipun posisi pertama dan kedua secara statistik tidak signifikan. Di survei kami sebelumnya bulan Juni, Pak Prabowo sedikit di atas Pak Ganjar Pranowo, tetapi di survei terakhir kami, Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo. Lagi-lagi selisihnya statistically insignificant. Sementara Mas Anies meskipun berada di posisi ketiga, tetapi mengalami penguatan dibanding survei kami bulan Juni. Terakhir sudah mencapai hampir 24%. Jadi singkat kata, masih ada 3 nama yang punya potensi menciptakan kejutan. Kita masih harus melihat pergerakan Mas Anies, karena Mas Anies ini ada kenaikan cukup lumayan, terutama di Sumatera. Nah pertanyaannya, siapa yang mengalami kerugian? Dari data kami, ternyata kenaikan suara Mas Anies sedikit menggerogoti suara Pak Prabowo. Meskipun lagi-lagi ketika tidak ada satupun nama dalam simulasi 3 capres yang mendapatkan 50% plus 1, maka mau tidak mau sesuai dengan aturan kita melakukan simulasi head to head dengan asumsi salah satu di antara ketiga capres tidak lolos putaran pertama. Hasil head to headnya Pak Prabowo unggul signifikan baik melawan Ganjar Pranowo maupun melawan Anies Baswedan. Jadi kalau Mas Ganjar versus Pak Prabowo unggul 7,4% lebih tinggi. Tetapi yang menarik, keunggulan Pak Prabowo ini relatif turun selisihnya dibanding keunggulan head to head di survei bulan Juni. Di survei bulan Juni Pak Prabowo unggul kisaran 9,5%, selisih antara suara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di putaran kedua ya. Tetapi di survei bulan Juli keunggulannya menjadi 7,4%, masih signifikan tetapi tidak setebal survei bulan Juni. Sementara Mas Ganjar keunggulannya kalau misalnya head to headnya lawan Anies Baswedan. Mas Burhan, sebenarnya kalau dari hitung-hitungan apa sih yang membedakan dari angka-angka tertentu ini gitu? Ketika 3 nama Ganjar yang leading, kemudian ketika 2 nama Prabowo yang leading. Menarik nih Vira ya. Jadi dari semua simulasi top of mind, simulasi 34 nama capres,
simulasi 10 nama capres hingga 3 nama capres, itu Ganjar Pranowo sedikit di atas Pak Prabowo di survei terakhir kami. Tetapi ketika dikerucutkan head to head, Pak Prabowo yang unggul signifikan. Nah, dari data kami, ketika Mas Anies Baswedan tidak lolos putaran pertama, itu pendukungnya 2/3 lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo ketimbang Mas Ganjar. Jadi itulah yang membedakan mengapa di simulasi head to head Pak Prabowo unggul signifikan melawan Mas Ganjar, karena basis Mas Anies itu lebih banyak yang ketarik ke Prabowo ketimbang ke Ganjar. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Nah, kalau kita lihat data siapa pendukung Mas Anies, itu adalah umumnya mereka yang dulu di pemilu 2019 dan 2014 adalah pemilih Pak Prabowo. Universum dari pemilih Mas Anies adalah ex pendukung Pak Prabowo, terutama di Sumatera, di Jawa Barat, di Banten, di Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Jadi kalau misalnya Mas Anies tidak masuk putaran kedua dengan asumsi suaranya kalah dibanding Mas Ganjar atau Pak Prabowo, itu daya tarik Pak Prabowo lebih kuat menarik pendukung Mas Anies ketimbang Mas Ganjar. Kita nanti akan mendalami, Mas Burhan. Sebenarnya tadi kalau dari Mas Arya Bima mengatakan bahwa koalisi itu tidak akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas. Tapi bagaimana dari versi Mas Burhan sendiri, kalau misalnya hitung-hitungan dari survei paling tidak koalisi ini berpengaruh tidak? Mengingat survei yang dilakukan baru-baru ini kan belum adanya koalisi antara Golkar, PAN yang bergabung ke Gerindra begitu. Ya. Artinya nanti akan ada perubahan yang signifikan? Betul, survei ini dilakukan sebelum deklarasi Golkar dan PAN untuk mengusung Pak Prabowo, tetapi kita punya data berdasarkan survei jelang 2019 maupun 2014. Jadi efektivitas koalisi seberapa besar dalam menentukan sukses tidaknya capres yang diusung. Nah, salah satunya adalah dengan mengukur efek split ticket voting. Itu istilah dalam ilmu politik untuk mengukur seberapa loyal keputusan partai yang ditentukan oleh elit partainya didukung, diikuti oleh basis konstituen masanya. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.